Shalom semua. Apa kabarnya? Luar biasa dalam Tuhan. Ini Imlek sama Valentine ya, jadi satu ya. Puji Tuhan. Udah bilang tadi kasih salam satu dengan yang lain. Kyongki boleh, kasih love-nya juga boleh. Ayo cepetan 1, 2, 3 semuanya. Oh begini katanya. Iya, haleluya. Puji Tuhan. Ya. Kita bisa merayakan Imlek di tahun 2025, kita bisa juga mungkin kalau anak Tuhan hari kasih sayang selalu setiap hari kita harus ada kasih sayang. Amin, apalagi suami istri harus tetap selalu setiap pagi ada kiss yang manis ya, ada satu ucapan yang manis, amin. Yang amin, ibu-ibu doang sih, bapak-bapaknya dong semangat, amin. Nah harus ya. Saudara, apalagi sekarang dunianya saat ini perselingkuhan terjadi di mana-mana, keretakan dalam rumah tangga terjadi di mana-mana. Jadi perlu sekali ada kasih yang sesungguhnya seperti kasih Kristus. Amin. Yuk kita mau sama-sama satu, kayaknya saya belum afdol. Coba Bang Vince, Bung Vince sama Ibu Dame ini senior worship leader. Ayo silakan maju ke depan. Coba ayo cepetan. Ayo. Saya lihat tadi dia udah nggak tahan gitu loh saudara, udah mau bergoyang, dia udah karena mereka ini adalah hamba-hamba Tuhan juga ya, yang sama-sama suka melayani sebagai worship leader, dua-duanya suami istri ini worship leader. Ya silakan, mau nyanyi apa Bung? Yang keren Bung nyanyinya. Suara lagi begini nggak apa-apa, ada istri yang mendampingi. Saya sukanya lagu, tahu gak lagu kesukaan saya apa? Tuh, udah tahu lagu kesukaan saya apa? Penyertaan-Mu Tuhan. Ya, saya senang sekali lagu itu. Karena penyertaan Tuhan itu luar biasa untuk kita di tahun 2025 nggak mudah. Tidak gampang. Begitu banyak orang yang kekurangan kelaparan. Begitu banyak orang-orang yang saat ini ada di dalam segala hal-hal yang tidak menentu, tidak aman dan tidak nyaman. Jadi di tempat ini jemaat yang terkasih, hamba-hamba Tuhan, ya kita mau sama-sama belajar untuk kita mengerti hanya penyertaan Tuhan yang membuat kita tertegun masuk di dalam hadirat Allah lebih lagi. Kita simak pujian ini, amin. Penyertaan-Mu, haleluya Tuhan, amin. Segalanya bagiku, Yes. hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Semua kita naikkan pujian ini sama-sama. Penyertaan-Mu, Biar kita ada dalam penyertaan Tuhan di tahun 2025. Segalanya hadir-Mu di hidupku, Yes Tuhan. terutama bagiku. Anugerah-Mu, Bukan karena kekuatan kami Allah. semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Katakan dengan iman. Anugerah-Mu, anugerah-Mu, Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu,
karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Sekali lagi, mari bersama katakan anugerahmu, oh anugerahmu. Yes Lord, anugerahmu, semua karena anugerahmu, bukan karena kekuatanku. Anugerahmu, anugerahmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayangmu Tuhan, kasih dan sayangmu sumber kekuatan bagiku. Tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan yang dahsyat, Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus, amin. Puji Tuhan, kita siap untuk terima kasih Bu Dame dan juga Bung Venci. Tuhan berkati. Ya, tahun 2025 adalah tahun yang sekali lagi saya katakan tidak mudah, tidak gampang. Kemarin saya datang seorang tamu dari Belanda dan dia juga pengerja kami waktu di Belanda. Dan datang, kebetulan ini adalah kakak kandung daripada gembala senior dari Rayon 7 begitu saudara. Jadi kita ngobrol dan terus kebetulan dia itu baru pulang dari Santorini. Saudara pasti tahu apa yang terjadi di Santorini. Dan kebanyakan orang bilang itu mah dibuat-buat, itu mah karena beliau pada saat itu ada di tempat itu. Ada di kota itu dalam satu kejadian itu. Jadi dia melihat sendiri bagaimana keadaan situasi di situ. Dan dia katakan apa? Itu benar-benar seperti apa yang dikatakan kedatangan Tuhan yang kedua sudah terjadi. Dan pada saat itu udah nggak bisa lagi orang nih katakan teriak atau apapun, yang ada bahkan tertegun. Nggak mengerti kok bisa ya terjadi. Karena saudara, terjadinya gempa itu bukan dari seperti yang dikatakan saudara seperti pada umumnya. Ini terjadi gempa itu di dalam lautan. Jadi tiba-tiba dalam keadaan situasi nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada badai seperti itu saudara. Tapi tidak terjadi goyangan saudara yang cukup sangat kencang sekali sehingga itu menimbulkan yang dikatakan saudara gelombang laut yang begitu dahsyat, begitu luar biasa. Dan begitu banyak yang dikatakan rumah-rumah, villa-villa karena memang itu tempat daripada seperti Bali begitu saudara ya. Habis dikatakan dalam waktu sekejap. Saudara, kalau mungkin kita melihat secara fisiknya seperti di LA habis ya, semua hancur. Nggak akan bahkan dikatakan tidak tersisa begitu. Dan satu hal dia katakan begini, kalau lihat seperti itu, saya kayaknya udah nggak mau ngapa-ngapain, maunya duduk diam. Ini orang ini saudara sangat-sangat orangnya itu pendiam sekali. Ya, jadi dia tuh kalau ibadah pun lebih suka di belakang untuk apa siapin hamba Tuhan begitu saudara. Karena memang dia selalu kerjaannya bagian komsusi. Jadi duduknya tuh paling belakang juga. Jadi dia bilang gitu, tapi sekarang dia bilang sejak saya melihat dengan mata kepala saya sendiri kejadian seperti itu. Dia bilang kayaknya udah gak mau ngapa-ngapain. Maunya duduk diam, tunggu apa yang menjadi waktunya Tuhan. Luar biasa saudara.
Hari ini kita mau belajar sesuatu hal. Saya percaya jemaat di tempat ini sudah jemaat yang luar biasa. Setia, taat, sudah teruji. Ya, makanya tadi saya bilang ya, aduh anak-anak sekolah minggu tadinya masih, aduh kecil-kecil. Sekarang udah saya yang tua apa bagaimana gitu ya. Jadi saya percaya ya beneran kita yang tua atau ini saya bilang, wow semuanya sekarang udah hebat-hebat ya, luar biasa. Hari ini saudara, tapi saya juga rindu. Jemaat di tempat ini harus juga saudara mengembang ke kiri dan mengembang ke kanan. Amin, saudara. Harus punya sesuatu yang dikatakan saudara memotivasi dalam setiap pelayanan kita dalam perluasan di zaman akhir ini. Udah gak bisa main-main lagi, bukan sekedar Anda jadwal kalau pelayanan, bukan sekedar Anda datang karena ibadah, tidak. Tetapi ada sesuatu hal yang Anda harus bawa dalam kehidupan pribadi Anda untuk memotivasi diri pribadi kita. Apa yang Tuhan sudah tanam, apa yang menjadi satu pertumbuhan dalam diri pribadi Anda. Dan Anda harus menghasilkan buah yang bisa dinikmati oleh banyak orang. Amen. Amin. Dan supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan mungkin sekian tahun atau mungkin berapa puluh tahun ini tidak menjadi sia-sia. Tetapi kita boleh memetik hasil, enggak mengerti, enggak biarin siapa yang mau menanam, siapa yang nanti mau menuai, itu biarkan, silakan saja Tuhan yang akan melihat. Tuhan yang tahu kok. Karena apa? Yang memberi sesuatu yang dikatakan hasil itu adalah Tuhan sendiri. Amin. Yuk kita mau lihat sama-sama. Karena saudara kita masuk di tahun 2025 adalah sesuatu yang dikatakan penuaian. Bagaimana dikatakan penuaian itu harus masuk dalam sebuah yang dikatakan kesetiaan di dalam komitmen yang benar. Tidak main-main lagi. Tapi gak tahu saya pengerja di tempat ini. Kalau dicolek masih suka ngambek gak? Masih suka ngambek Ibu Gembala? Oh enggak ya? Udah hebat-hebat. Wah saya senang sekali kalau seperti itu. Aduh tadi makanya saya cerita sama Bu Donon. Saya sekarang jarang sekali pergi pelayanan berdua-duaan sama suami saya. Karena kita baru saja buka cabang, saudara satu cabang lagi itu di daerah resort itu sirkuit Sentul. Jadi itu saudara benar-benar suami saya waktu pas pentabisan setelah dari pos PI kita ditabiskan suami saya sudah komitmen. 1 tahun saya akan diam di tempat. Kenapa? Karena memang jiwa-jiwanya masih baru-baru. Pengerjanya itu yang masih ambek-ambekan. Yang istilahnya belum mengerti pelayanan itu. Saudara ini aja handphone sayanya terus saudara. Jemaat itu kalau belum lihat muka ibu gembalanya kayaknya belum afdol. Pasti nanya, kok gak ada ibu? Gak ada ibu gak ada yang peluk gitu saudara. Masih suka dibelai-belai, masih suka dipeluk-peluk. Kalau jemaat di sini udah enggak dong? Wah pintar ya. Iya, udah enggak suka ngambek-ngambekan kan? Ih pintar banget. Jempolnya bukan 2 nih. Ya, semuanya kalau bisa jempol ya, hebat ya. Saudara, sebab kunci penuaian itu akan terjadi kalau sungguh-sungguh kita ada di dalam sebuah komitmen yang benar dengan Tuhan. Amin, saudara. Jangan sampai kita yang dikatakan pelayanan bertahun-tahun bahkan berpuluh tahun tetapi kita tidak menghasilkan apa-apa, percuma, sia-sia. Ya, kita mau belajar hari ini. Yuk kita lihat sama-sama. Di sini sekarang 1,5 jam juga ya? Sama? Hah? Sama? Oh, apa 1 jam? Kok 1 jam saya udah sebenarnya haleluya, glory, amin. Gitu saudara, kita pulang. Yuk kita lihat sama-sama apa yang dimaksud dengan kunci penuaian. Yuk kita lihat supaya Anda dan saya rindu tempat ini terus berkembang, memiliki cabang-cabang yang baru. Yuk saudara lihat dalam Mazmur pasal 126 ayat yang kelima. Yuk kita lihat dulu di sini apa yang menjadi satu pesan Tuhan supaya dalam setiap hidup kita berhasil dan nama Tuhan ditinggikan, dipermuliakan. Yuk kita baca Mazmur 126 ayat ke-5. 2, 3. Orang-orang yang menabur dengan mencucurkan air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Jadi saudara perhatikan baik-baik. Poin yang pertama untuk bagaimana Anda berhasil di dalam masa penuaian ini. Ya. Saudara,
Saya nggak tahu, kemarin ini kita ada pertemuan seluruh, kita juga habis itu ya MD ya, Jawa Barat. Karena saya baru mutasi kan dari DKI, saya pindah ke Jawa Barat. Jadi saudara baru MD, kita baru sidang majelis daerah, saudara. Dan saya bersyukur sekali begitu saudara, saya bersyukur sekali. Jadi dari ketua maksudnya BPD begitu saudara, itu memberikan surat. Dan kemarin kami sudah ambil suratnya itu karena sudah baru ditandatangani oleh Pak Rubin. Dan saya bersyukur sekali begitu saudara. Ternyata menjadi satu perhatian. Salah satu cabang ranting yang baru saja ditabiskan begitu saudara. Tetapi konsisten di dalam kualitas dan kuantitas ya saudara. Bahkan meningkat, itu adalah salah satunya adalah cabang sirkuit Sentul yang kami gembalai. Dan terus terang saya katakan itu enggak gampang. Apa yang dikatakan firman ini benar banget. Ya, dengan mencucurkan air mata, dengan tenaga, dengan yang dikatakan waktu yang harus kita bayar, dengan banyak sekali. Bahkan saudara mau tahu, saya sampai banyak sekali tidak terima pelayanan demi pelayanan. Fokus kepada apa yang Tuhan percayakan di tempat kami. Supaya apa? Supaya benar-benar mereka menjadi apa? Militan. Menjadi jemaat yang mula-mula tetapi apa? Berhasil kepada satu pertumbuhan yang benar. Makanya di sini dikatakan orang yang menabur dengan mencucurkan air mata. Saudara, berarti mencucurkan air mata berarti apa? Kerja keras. Amin. Makanya poin yang pertama untuk masuk dalam kunci penuaian, gak ada yang lain. Anda dan saya harus mulai kerja keras. Benar. Ya, apalagi di sini yang masih muda-muda. Ayo, mari. Ya, berikan tenagamu, kekuatanmu. Kalau udah bisa buka cabang baru, buka cabang baru. Jangan takut, percaya Tuhan akan cukupkan, Tuhan akan berkati. Kita hanya melangkah. Dan yang menggenapi itu adalah Tuhan sendiri. Amin, saudara. Gak ada yang mustahil. Saya waktu mau melangkah juga gak punya apa-apa. 0 waktu pertama kali buka di sirkuit ini. 0, alat musik gak ada, apa segala gak ada. Tapi semua bisa Tuhan satu persatu. Tuhan memperlengkapi semuanya. Wah, apalagi namanya tempat. Kalau Jawa Barat itu agak susah untuk buka yang namanya gereja. Ya, karena dibilang kan kalau Jawa Barat itu saudara daerah hijau begitu. Jadi saudara apalagi daerah tempat kami itu sepanjang dari Citerep sampai itu nggak ada gereja. Makanya waktu dibilang kita mau buka gereja orang-orang bingung gitu saudara. Hah, gak salah. Karena memang gak mudah tempat itu. Areanya di situ dibilang daerah hijau. Tapi Tuhan itu pakai dengan hikmat. Makanya tadi katakan penuh hikmat. Ya, penuh kuasa. Ini kita harus pakai apa yang Tuhan taruh dalam kehidupan Anda dan saya di tengah zaman akhir ini. Kalau Anda masih main-main, Anda masih ini katakan ngambek-ngambekan, ya baru dikasih masalah udah mundur, baru dikasih cobaan udah mundur, baru dikasih sesuatu yang tidak enak udah mundur. Terus terang, Anda tidak akan pernah masuk di dalam yang dikatakan penuaian dalam kehidupan Anda. Penuaian pun bukan bicara yang dikatakan saudara secara rohani pun, ya. Penuaian itu bicara secara global, saudara. Mungkin keluarga Anda, pekerjaan Anda, ekonomi Anda, keuangan Anda. Tahun 2025 begitu banyak yang memprediksi begitu luar biasa. Tapi tadi anak saya semalam habis anterin opanya itu dari rumah saya dari Bogor. Sesak-sesak napas gitu gak enak. Jadi saya suruh pulang ke rumah dianterin anak saya. Sampai di rumah opanya jam 12. Terus dia balik lagi. Jam 6:30 dia udah harus standby di gereja. Hari ini dia pelayanan jadwalnya 3. Sekarang dia lebih sibuk daripada maminya. 3 kali dia pelayanan. Saudara dia sampai bilang begini tadi. Mami udah sampai belum? Udah. Terus gitu, oh oke. Aku udah selesai ibadah pertama mau masuk ibadah kedua. Saya bilang puji Tuhan. Terus saya bilang gini, ya hati-hati ya. Terus dia bilang, Mami Tuhan tuh luar biasa. Dia bilang, apa yang saya cuma lakukan dan Tuhan melengkapi semua.
Saya lihat dalam kehidupan dia, masa muda dia, dalam kehidupan dia dari sejak sekolah minggu sampai yang dikatakan sekarang. Ya, saya melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan itu luar biasa. Luar biasa. Tadi saya bilang sama apa, karena nunggu kan, dan 8:30 kita sudah di depan ya. Dan terus saya bilang begini sama Bung Venja, sama Bu Dame. Padahal anak ini, anak yang kedua ini, aduh waktu di kandungan itu bermasalahnya bukan main. Bermasalahnya. Pokoknya saya habis-habisan. Ibaratnya setiap bulan itu 2 kali bisa 3 kali masuk ke rumah sakit. Ya, setor uang ke rumah sakit. Sampai akhirnya ibaratnya begitu melahirkan, saya dikasih bonus sama dokter kandungan free. Free dokter kandungan, free rumah sakit. Kenapa? Karena dia tahu dokternya, saya sudah habis sangat banyak sekali ya untuk melahirkan anak ini. Tetapi saudara, saya melihat apa yang saat kita menabur dengan mencucurkan air mata, dengan yang dikatakan tidak mudah, tidak gampang, Tuhan benar-benar merajut anak ini dengan begitu luar biasa. Ya saudara, saya bilang, Dek, gini nggak ada ini Dek, nggak ada AC di gereja. Udah beli aja. Hah, duit dari mana Dek? Udah gampang, pasti Tuhan cukupkan. Beli, Mami pilih yang mana? Dek, nggak ada ini, mic-nya gini. Iya tuh Mi, mic-nya udah gini-gini. Udah nanti ganti. Semua saya tinggal nyebut. Dia dilengkapi oleh Tuhan. Jadi dia bilang apa? Saya juga takut. Sampai saya tanya lagi nih tadi. Karena saya dengar ada AC bermasalah tadi. Jadi ada yang lapor saya. Terus saya kasihlah ke anak saya. Terus besok Mami pilih aja. Nanti aku temenin. Terus dia bilang apa? Saya bilang gini. Dek, itu duit siapa? Duit apa? Mami jangan punya pikiran yang negatif. Ini duit aku, ini hak aku. Dan aku sekarang ini mau apa yang Tuhan suruh, aku juga harus menabur. Gimana Tuhan suruh. Saudara bayangkan. Jadi saya melihat apa yang dia kerjakan, apa yang dia lakukan. Luar biasa. Kebetulan ini hari yang dikatakan mungkin merayakan hari kasih sayang atau Imlek. Ya. Saudara, saya mau katakan memang waktu kita menabur itu dengan perasaan pun itu akan bermain. Anak saya yang kedua ini saudara beda dengan anak yang pertama. Kalau anak pertama itu padahal talentanya segudang Tuhan berikan. Kalau anak saya yang kedua ini enggak pintar ngomong, pendiam. Yang kedua. Tetapi saudara, dia itu orangnya sangat-sangat disiplin. Sangat-sangat taat. Dari SMP yang namanya bolos perpuluhan itu yang dikatakan saudara anti buat dia. Pokoknya kalau apalagi ampau, udah ampau dapat, itu semua dihitung ret gitu saudara, langsung potong perpuluhan. Terus langsung potong untuk apa? Memberkati, ada seperti diakonia. Dia siapin amplop-amplopnya dari SMP. Itu anak saya Vanuel sudah lakukan itu. Dan saudara, ya saya melihat belum skripsi istilahnya beres aja. Waktu magang. Sampai itu bosnya bilang, nanti kamu udah selesai, kamu di sini ya, kamu di sini ya. Ini dia cuma iya pak, manggut-manggut aja. Begitu selesai, saudara, itu istilah dia tinggal suruh pilih sama Tuhan, mau yang mana kerjaan. Saudara bayangkan, sekarang dalam usia yang masih bisa kategori, saudara, masih muda, ya, masih sangat muda, dia harus pegang salah satu cabang ya, yang cukup besar sekali. Ya perusahaan oli saudara. Jadi saudara kalau dia kumpul kepala-kepala cabang seluruh Indonesia. Dia bilang gini, Mami aku kadang-kadang risih gitu. Kenapa risihnya Dek gitu. Kalau dia mau terbang, kayak kemarin dia harus pergi ke Samarinda, harus pergi ke Samarinda. Risih Mami karena aku belum punya pasangan. Gitu. Di sini yang belum punya pasangan ngacung. Ya saudara, sebab terus dia bilang semua tuh udah bawa istrinya, udah bawa anak, aku tuh belum ada. Jadi kadang-kadang aku ribet begitu. Terus saya bilang nggak apa-apa, nanti Tuhan tak kasih yang terbaik begitu. Kenapa saudara? Bukannya anak saya nggak laku, anak saya cukup ganteng loh. Saudara, lihat aja emaknya gimana anaknya, ya kan saudara ya. Terus kayak gitu saudara, anak saya bukannya apa-apa. Saya ngomong apa adanya, dia itu disiplin. Kalau pacaran, udah bohong, ada satu kebohongan tidak keterbukaan saja. Dia langsung
tulis. 1. Sekali dimaafkan, ada lagi terjadi, dia tulis 2. 3 kali terjadi, dia tulis lagi 3. Kamu mau memperbaiki atau tidak? Kalau tidak memperbaiki, mungkin ini bukan untuk Anda dan untuk saya. Daripada kita jauh, saling menyakiti, mengecewakan, lebih baik kita break, putus sampai di sini. Itu anak saya. Ini, jadi saudara waktu dia masuk ya main oli saudara. Wah musuhnya itu banyak sekali. Karena saudara tahu BUMN, Pertamina itu semua dia baru, aduh mami itu main kotor semuanya. Dia bilang setiap minggu aku harus bayar itu yang namanya Polda, Polsek. Itu uang-uang itu semua harus under table. Semua harus, dia itu gak bisa. Tapi Tuhan izinkan dia ada di posisi itu. Terus dia bilang begini, Mi gimana ya Mi? Terus dia mulai, Pak maaf ya Pak. Saya kasih ini bukan karena saya mau nyogok Bapak. Bukan karena ada sesuatu. Dia bilang ini pekerjaan loh saudara. Tapi dia bilang karena saya anak Tuhan. Saya takut akan Tuhan untuk hal seperti itu. Jadi yang saya lakukan adalah saya memberi untuk apa? Ayo kita makan sama-sama. Jadi dia kalau ke itu saudara dia makan ajak makan. Kadang-kadang semuanya staf itu diajak makan semuanya. Terus dia bilang saya lebaran apa? Biasanya itu saudara dari cabang itu kasih amplop. Misalnya saudara maaf 50 juta, 100 juta dia gak mau. Dia bilang apa? Saya nyumbang. Bapak perlu apa? Sapi, saya kasih sapi. Saya kasih kambing 10. Dia katakan itu. Supaya apa? Dibagi-bagi kan? Berarti bukan untuk ini aja. Iya bukan untuk pribadi. Ini anak saya. Sampai sekecil apapun dia disiplin seperti itu. Saudara. Sampai saya udah saya senang gitu sama pacarnya yang kedua ya saudara. Apalagi putri Indonesia, cantik, semampai. Semua ibu-ibu ya tahu sendiri kan kalau ibu-ibu kaum wanita emak-emak.com ya kan. Keponya luar biasa. Yang satu ini, aduh Vanuel itu cantik banget. Udah. Ini udah pasti dari Tuhan, pasti dari Tuhan. Dia cuma senyum. Tapi anaknya juga cantik, baik, sayang sama saya juga sayang sama pokoknya keluarga. Tapi satu, begitu dibohongin terjadi langsung anak saya coret garis merah. Cukup sampai di sini. Saudara, ini untuk kepribadian dia loh. Maksudnya untuk happy-nya dia, tapi dia bisa disiplin seperti itu. Dia bilang kita berdoa sama-sama supaya kita bukan dengan hawa nafsu. Saudara perhatikan, bukan dengan hawa nafsu. Tapi dengan kesungguhan hati yang daripada Tuhan. Tidak main-main. Tidak istilah di tengah zaman akhir ini maka dikatakan dengan mencucurkan air mata. Berarti orang yang mau menuai saudara harus kerja keras. Bayar harga, bayar uang, bayar mungkin tenaga, mungkin perasaan. Harus Anda kerjakan itu di tengah zaman ini. Jangan menjadi jemaat, jangan menjadi pengerja yang cengeng. Baru mungkin ya disentil sama firman Tuhan, disindir sama, wah udah mulai. Kok gitu sih firmannya? Itu nyindir banget gua tuh. Kok begitu sih firmannya? Ya. Kayaknya wah udah mulai. Kalau Anda dan saya mungkin tersinggung pada saat firman Allah disampaikan, dengar baik-baik. Berarti Tuhan sedang bekerja untuk engkau dan saya. Amin, saudara. Tuhan ingin memperbaiki. Tuhan mau pakai Anda sebagai anak-anak Tuhan yang benar-benar berkualitas di zaman ini. Nah, anak muda, lihat sekarang. Begitu banyak. Ya, jangan pikir kita masih muda. Saudara, begitu banyak sekarang serangan jantung. 23 tahun. Saudara, 27 tahun. Ya kan? Nah, gak main-main, saudara. Ini dia. Jadi saya percaya waktu Anda mau sungguh-sungguh datang dalam hadirat Allah, berkat Tuhan akan berlimpah untuk kita semua. Yang kedua, saudara perhatikan di sini ya, kita lihat ya, saudara lihat di sini apa yang menjadi sebuah pesan Tuhan ya, supaya dikatakan melekat pada pokoknya. Melekat pada pokoknya, saudara, ini bicara mengenai saudara tahulah pasti apa yang dikatakan. Saya pernah ya saudara melakukan satu cas handphone. Cas handphone begitu saudara. Begitu saya cas, saya pikir udah pasti dong terisi 10, 20 atau berapa gitu, berapa persen. Tapi ternyata kok
nggak keisi-isi. Begitu saya cabut nggak keisi-isi. Ternyata saudara mau tahu, itu on off-nya saya nggak nyalahin, nggak saya cetekin gitu saudara. Ya, jadi itu saudara memang kabelnya itu kabel casannya atau handphone itu udah saya nyalain, tapi on off-nya itu saya tidak nyalakan. Akhirnya handphone saya tetap masih apa? Kosong. Walaupun nyambung, benar saudara. Saya tahu banyak sekali anak-anak Tuhan hadir di dalam ibadah. Ada di dalam pelayanan, saya mengerti. Tetapi kenapa banyak yang sulit untuk melekat dengan sungguh-sungguh dengan Tuhan? Kenapa? Kalau orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, tidak ada yang dikatakan kompromi dengan dunia. Kalau orang yang sungguh-sungguh melekat dengan Tuhan, hidupnya pasti selalu belajar untuk mengejar apa yang menjadi sebuah menyenangkan hati Tuhan. Amin. Saudara, ini dia. Kalau orang yang mau melekat dengan Tuhan, saudara, atau dikatakan saudara intim dengan Tuhan, bukan sekedar datang, bukan sekedar status sebagai anak-anak Tuhan. Ya, mungkin dia bilang, saya melekat, buktinya hari Minggu saya datang, buktinya hari Minggu saya pelayanan. Tetapi kalau Anda tidak punya keintiman secara pribadi, ini lihat saudara, memang statusnya anak Tuhan, pengerja Tuhan. Tetapi Anda tidak pernah dikatakan memiliki satu hubungan, sebuah keintiman dengan Allah. Akhirnya apa? Kosong. Begitu ada yang dikatakan badai, begitu ada persoalan, begitu ada sakit penyakit, Anda udah mulai mundur. Kenapa ya Tuhan izinkan? Kenapa ya Tuhan kasih saya? Terus tanya Tuhan terus. Terus menggerutu dengan Tuhan. Hidupnya hanya mengasihani diri sendiri. Ini saudara. Belajar dalam kehidupan pribadi kita. Di zaman akhir ini. Ada banyak kadang-kadang saudara tantangan demi tantangan yang Tuhan berikan dalam kehidupan pribadi kita. Ya. Tapi waktu kita mau sungguh-sungguh hidup. Dikatakan oleh firman Allah. Jelas di sini. Yohanes 15 ayat keempat. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri. Gak akan pernah kita bisa menghasilkan apa-apa kalau Tuhan tidak kita ikut sertakan dalam diri kita. Amin. Saudara. Ya. Anak saya, kalau untuk Tuhan jangan pernah hitung-hitungan. Kalau untuk Tuhan jangan pernah takut. Kalau untuk Tuhan lakukan yang terbaik, jangan setengah-setengah. Itu anak saya. Jadi saya selalu ingat sejak dari kandungan, Tuhan merajut dengan begitu luar biasa. Dia selalu bilang, saudara bayangkan, dia di Jakarta. Pelayanan karena tinggalnya dia di Jakarta. Dari Jakarta dia pelayanan ikut bantu maminya ke sirkuit. Dari sirkuit saudara sirkuit Sentul dia masuk lagi pelayanan ke Moy. Waduh, udah dia sampai bilang, aduh mami, jangan dek nanti ini capek gak? Nggak ada kata capek buat Tuhan. Selagi masih bisa, nggak ada kata capek. Ada waktunya kita istirahat dengan apa? Yaitu dia berdiam diri, berdoa, masuk menara doa, lakukan pujian, penyembahan, segenap hati kita, segenap kekuatan kita, maka berkat-berkat itu akan mengalir dalam hidup Anda dan saya. Dan Anda bisa mengatakan benar sekali. Waktu kita melekat pada pokoknya, tidak menyimpang ke kiri, tidak menyimpang ke kanan, kita akan menuai besar-besaran berkat-berkat Allah. Amin. Makanya tadi saya bilang, saya rindu. Ya, saya tadi saksikan kepada rekan-rekan saya ini dalam pelayanan. Saya bilang saya sudah sekian lama pelayanan di tempat ini, ya. Dan saya bilang saya rindu tempat ini juga apa berkembang, memiliki cabang-cabang yang banyak sekali, ya, ranting-ranting yang banyak sekali. Walaupun memang kadang-kadang kita begini, ya ampun, ya. Saya sekarang melihat kalau saya melihat gitu loh saudara, ya. Kemarin ini saya pelayanan ke Sentul City. Sentul City itu yang dulu saya ada di sana begitu saudara. Waduh, ya saya lihat ada jemaat-jemaat yang masih setia. Oh kangen gini. Tapi saya cuma bilang gini, Tuhan benar sekali. Waktu kita menabur, kita mencucurkan air mata.
waktu kita menabur kita banyak sekali istilahnya saudara. Mungkin dihakimi, mungkin kita mengalami yang dikatakan benturan-benturan, gesekan-gesekan. Tapi waktu kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, kita bisa menikmati hasilnya pada akhirnya. Amin. Itu yang Tuhan mau di tengah zaman akhir ini. Gak ada lagi yang katakan main-main, kerja keras, melekat pada pokoknya. Anda akan melihat kasih Tuhan, anugerah Tuhan, kemurahan Tuhan. Begitu luar biasa dalam setiap hidup Anda dan saya. Kita akan dikatakan apa? Semakin hari, semakin bertambah-tambah. Bukan yang dikatakan mundur. Ya, udahlah, saya udah tua. Banyak kok anak-anak muda. Di dalam Tuhan gak ada pensiun. Amin. Di dalam Tuhan gak ada kata pensiun. Harus kita memberikan. Bahkan semakin kita diberikan usia. Bahkan dikatakan apa? Harus tetap menjadi contoh dan menghasilkan buah. Yang bisa dinikmati banyak orang. Ini yang Tuhan mau. Saudara, kenapa? Melekat itu saudara bicara mengenai apa? Hati. Saudara, kenapa banyak yang dikatakan anak-anak Tuhan? Pelayanannya kok segitu-gitu aja, kok begitu-begitu aja. Nggak pernah ada kemajuan, nggak pernah ada sesuatu yang mungkin ya menghasilkan dan bisa dinikmati oleh banyak orang. Kok kenapa ya? Saudara mau tahu kenapa? Karena seringkali kita suka masih menyimpan satu kotoran-kotoran, sampah-sampah dalam hati kita. Makanya tidak terpancar kehidupan kita. Tetapi waktu kita sungguh-sungguh ya belajar untuk bisa melepaskan, belajar untuk bisa mengampuni. Saudara lihat bagaimana Yusuf kalau bicara namanya luka batin, udah mungkin lukanya bukan main. Keluarga sendiri, ya kakak-kakak kandung sendiri buang dia, bahkan dikatakan nyaris dia mau dibunuh. Tetapi saudara lihat, waktu dia melepaskan itu semua, dia ikuti proses daripada Tuhan. Hatinya dia benarkan, dia fokus kepada apa yang menjadi janji Tuhan. Hidupnya Yusuf bukan menjadi sesuatu yang dikatakan benalu atau ya mempermalukan nama Tuhan, dibalik. Karena apa? Bahkan dikatakan Yusuf semakin hari semakin disertai oleh Tuhan. Kejadian 39, sudah perhatikan. Semakin hari semakin disertai karena apa? Karena Yusuf hidup takut akan Tuhan. Saudara, dan pada saat masa kekeringan, pada saat masa kelaparan terjadi, justru disitulah buahnya Yusuf timbul. Hati yang bersih, hati yang sudah lepas, hati yang bisa mengampuni dengan baik dan benar. Dia bisa memberkati keluarganya dan menjadi berkat. Bahkan sampai apa? Saudara, kakaknya itu tersungkur menyembah dia. Karena apa? Karena merasa, berdosa terhadap adiknya sendiri. Saudara perhatikan baik-baik. Ini satu bentuk waktu kita melekat dengan Tuhan. Ya, kita juga harus belajar. Saya kalau punya, saya sih senang menanam. Ya, saudara. Ya, kalau saya di rumah, saya baru menyelesaikan panen alpukat. Belum coba alpukat saya kan? Nah, karena gak pernah ke Bogor sih. Ke Bogor atuh ya. Saudara, semua orang pada waduh alpukatnya, waduh enak banget bla bla bla. Legitnya bukan main. Gak pernah dimakan itu alpukat saya pakai apa? Pakai ya gula atau susu coklat, susu putih. Nggak, pakai begitu aja. Enaknya bukan main, legit semua pada bilang seperti itu. Udah kematangan pun, udah kematangan karena suka pada jatuh-jatuh gitu, suka pada ngambil gitu. Udah kematangan pun kalau di jus, di blender itu nggak ada rasa pahit, nggak ada rasa bau, enak tetap. Saya juga bingung nggak tahu karena mungkin didoain terus kali ya, saudara. Dan saudara kemarin gini, saya mau ketemu Bu Lili ya. Terus saya cabut singkong di belakang. Saya memang saya suka begitu. Saya cabut singkong jebret. Ya kosong saya bilang. Aduh saya bilang udah pohonnya udah bagus. Batangnya udah bagus. Kenapa isinya gak ada? Saya kesel kan. Kenapa sih gak ada? Udah saya bersihin. Langsung saya tanam lagi. Saya coba bongkar. Kenapa kok yang lain biasanya bagus kok ini gak ada. Isinya cuma segini-gini kecil sekali gak bagus. Dan akhirnya saya lihat. Saya lihat ke dalam. Satu, cacingnya banyak banget.
Kedua, batu-batu juga banyak sekali. Akhirnya apa? Ingat kan firman Tuhan yang ditabur di batu-batu? Saudara. Saudara, datang doang, terima doang. Setelah itu mati. Nah sama ini pun begitu. Saya siramin, saya kasih pupuk. Tetap aja karena banyak batu-batuannya, karena banyak ini katakan ya hama-hamanya. Akhirnya apa? Nggak menghasilkan dengan baik. Akhirnya saya bongkar, ya, saya mulai cangkul lagi, buangin batu-batunya. Saya kasih tanah merah lagi, saya kasih pupuk lagi. Dan saya tanamin baru. Ya saya cabut satu lagi. Wah ada hasilnya. Ya biar dikit tapi bagus. Gitu loh saudara, saya cabut, wah ini masih muda. Saya bilang apa-apalah, biar Bu Lili itu nyobain singkong saya. Bu Lili nyobain tales saya. Kan saudara, ya kenapa saudara terus terang, sedikit tapi kita bisa menikmati. Orang-orang ribut cabai, saya mahal. Saya mah gak pernah, udah ada kali 10 tahun saya gak beli cabai. Iya, nanam, betul. Mau mak nyambel tinggal metik, mau apa tinggal metik. Mau apa, mau daun kelor tinggal tak. Bahkan ibu-ibu, aduh Bu boleh ya saya minta daun kelornya. Nanti ya kalau saya udah tebang, batang-batangnya saya kasih. Itu cuma ditancap jadi kok. Saya bilang gampang banget. Ini dia, kenapa? Yang penting tanahnya itu. Yang penting waktu kita mau menanam, waktu kita mau memberikan, waktu kita mau melakukan buat Tuhan. Dimulai dari hati yang benar. Kalau kita melakukan dengan segala sesuatu, merasa diri gue paling benar, diri gue paling bagus, diri gue paling bisa. Sorry, gak bertahan lama. Banyak itu, banyak. Sekarang pengerja, saya sampai bilang begini. Sekali ditegur, 2 kali ditegur, 3 kali ditegur. Udah dikasih tahu, udah dimanja-manjain. Masih kayak begitu aja. Saya bilang sama suami saya, udah lepas. Biar dia rasain sendiri. Ini udah bukan zaman enak-enakan manja-manjaan lagi. Ini udah zaman kerja keras. Lihat kejadian demi kejadian. Saudara ini gak main-main, sekali lagi saya katakan gak main-main. Ya, kesusahan, kesulitan akan semakin banyak orang kekurangan, kelaparan. Yang kedua saudara melekat dengan sungguh-sungguh di zaman akhir ini. Dan yang ketiga, saudara lihat apa yang menjadi satu janji berkat Tuhan. Ya dikatakan saudara mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Saudara Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. Yuk kita baca sama-sama yuk. Efesus pasal yang ke-6 ayat yang ke-6. 2, 3. Jangan hanya di hadapan mereka saja untuk menyenangkan hati orang. Tetapi sebagai hamba-hamba Kristus yang dengan segenap hati melakukan yes. Bahkan dikatakan saudara dalam Ibrani pasal yang 11 ayat yang ke-6. Perhatikan orang yang dapat upah adalah orang yang sungguh-sungguh. Kalau orang yang main-main gak akan pernah saudara dan saya ya saudara menerima menikmati berkat Tuhan. Benar. Gak main-main saudara, ini zaman, ini apa yang dikatakan saudara extra power daripada Tuhan itu sedang terjadi untuk Anda yang mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Saya ngomong bicara seperti ini gak main-main. Anda lakukan, Anda kerjakan, Anda berikan buat Tuhan. Lihat Tuhan akan buat perbedaan yang luar biasa. Pekerjaanmu, usahamu, keluargamu, anak-anakmu itu pasti akan diberkati Tuhan dengan dahsyat, dengan luar biasa. Kok gak ada yang amin sih? Itu dong. Ya saudara. Mengerjakan sesuai dengan kehendaknya. Ini dia saudara. Ya, mau Anda menghalangi mungkin hambatan. Saudara lihat kan. Waktu yang dikatakan bagaimana seorang Daniel dihalangi untuk menyembah kepada Tuhan. Apa yang dia lakukan? Tetap aja dia datang. Mau 10 kali, 3 kali. Itu urusannya dia dengan Tuhan dia. Disuruh menyembah dia bilang sorry. Dia punya satu yang dikatakan prinsip. Nah ini deh, komitmen tadi yang saya bilang. Kalau nggak punya komitmen saudara. Di dalam setiap pelayanan kita nggak tahu sebuah prinsip kehidupan kita. Sebagai anak-anak Tuhan. Sebagai pekerja. Sebagai hamba-hamba Tuhan. Ya, ada di gereja Bogor saudara. Wah kalau doa pemimpin. Di menara doa pemimpin. Kalau ada gembala senior, ampun, itu ada satu bapak, ini pendeta saudara. Waduh, haleluyanya itu gede banget, bahasa rohnya tuh, wah, pokoknya kayak gak ada habisnya, pokoknya waduh, kenceng banget.
Kalau nggak ada gembala senior. Padan Bu Nanon. Duduk di belakang pula. Ya, sambil ngantuk dengerin firman. Tapi kalau ada gembala senior, duduk paling depan, posisi paling depan. Haleluyanya gedenya bukan main. Saya bingung. Ini firman Tuhan. Jangan hanya menyenangkan hati orang. Manusia doang yang kita lihat. Ngapain? Saudara, kalau saudara lihat manusia, saudara akan kecewa. Tapi lihat Tuhan, fokus kepada Tuhan, janji Tuhan, berkat Tuhan. Ini saya bicara ya dan amin. Allah yang kita sembah itu tidak pernah membeda-bedakan. Oh ini pendeta, ini jemaat, tidak. Sama. Kita semua sama, kita semua diberkati. Kita semua biji mata Tuhan, kita kepunyaan Tuhan. Nah tugas kita yang membedakan itu adalah apa? Prinsip dalam komitmen kita dengan Tuhan. Ini saudara, yang kadang-kadang makanya berkatnya kadang-kadang berbeda. Saudara, karena apa? Karena kita, bukan karena Tuhan. Karena kita yang membeda-bedakan, membatas-batasi. Ini, makanya hari ini kita diajar untuk bagaimana dalam sikap kehidupan pribadi kita mengerjakan, melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Coba kita lihat. Sedikit lagi ya, yuk kita lihat dalam Ibrani. Di PPT nggak ada, yuk kita lihat kita buka dalam Ibrani supaya Anda dan saya semakin mengerti. Karena buat saya ini adalah satu hal yang bagaimana supaya kita semua belajar untuk mengerti apa yang menjadi sebuah pesan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan, untuk komitmen, untuk sungguh-sungguh tidak main-main di zaman akhir ini. Yuk kita lihat Ibrani pasal 11 ayat yang ke-6. Dikatakan, yuk baca sama-sama 2-3 Ibrani 11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada siapa? Yes, jelas sekali. Tuhan memberi upah kepada siapa? Yang sungguh-sungguh. Tuhan memberi upah bukan kepada pendeta, bukan karena mungkin dia pengerja senior. Tuhan memberi upah kepada Anda dan saya waktu kita melakukan dengan sungguh-sungguh. Tidak main-main. Amin. Ini yang Tuhan mau. Ayo mari, di zaman akhir ini, saya tadi katakan kerja semakin keras lagi. Jangan malas-malas doa. Ya, doa pagi di sini nggak ada yang malas kan? Ada men? Ya, saudara lihat. Belum, waktu COVID aja kita lihat bagaimana COVID itu terjadi. Ya kan, saudara? Ya, hati-hati. Tuhan katakan hati-hati. Yang kedua, saudara, kita belajar melekat dengan sungguh-sungguh. Jangan cuma hadir, datang, dan tidak pernah mengalami pertumbuhan yang benar. Tidak bisa menghasilkan buah yang baik. Tapi kita mau belajar bagaimana kita supaya bisa menghasilkan buah yang baik. Anda akan merasakan kepuasan. Saya kalau menanam pohon bunga dan pohon itu tidak berbunga, saya langsung bilang apa? Kamu pohon bunga. Kalau kamu tidak berbunga, kamu berarti bukan pohon bunga, pohon daun. Saya bilang. Jadi kalau nggak berarti salah. Yang salah itu bukannya Tuhan yang menciptakan kamu. Tetapi apa? Kamu yang ada yang salah. Saya bilang. Itulah mulai saya pelajari. Saudara, satu lagi saudara. Saya bilang pohon mangga. Pohon mangga saya ngambek. Kan tahu ya ibu-ibu pohon bisa ngambek ya katanya. Pohon mangga saya pertama, pohon mangga Bangkok kan buahnya banyak sekali. Wah banyak. Nah terus kalau itu jemaat datang, pengerja datang kan suka tangannya jahil. Saya udah bilang belum mateng, nanti kalau udah enak. Ini mah belum, gak enak, asem. Terus lucu gitu kan, emak-emak.com biasa kan. Lucu gitu, langsung diambil cetik. Ih bagus dia tuh sama batang-batangnya gitu kan. Pada gitu, udah. Akhirnya tuh ngambek, itu pun gak berbuah lagi. Enggak berbuah lagi, buah cuma 1, 2, 3 gitu. Begitu terus juga enggak bagus lagi. Akhirnya saya bilang setahun dia saya tunggu. 2 tahun saya tunggu. Udah saya perbaiki dengan pupuk yang mahal dengan segala macam. Enggak juga.
Akhirnya mau gak mau. Saya tebang separuh supaya tumbuh lagi daun yang baru apa. Enggak berbuah juga. Akhirnya kemarin sore saya bilang sama tukang sapu itu komplek, saya bilang habisin aja. Buang saja. Anda mau dibuang? Anda mau dicoret dari buku kehidupan? Enggak mau. Jadi ayo kita mau kerja keras, kita mau melekat dengan baik dan benar. Yang ketiga saudara, kita mau belajar melakukan kehendak Bapa di surga. Supaya apa yang kita kerjakan kita lakukan. Itu luar biasa. Saya secara manusia aja, kalau saya belah daripada begitu metik dan buah, saya buka. Dan itu legit bisa dinikmati. Saya sampai bilang, saya terkagum-kagum. Terima kasih alpukatku, terima kasih pisangku, terima kasih pepayaku, semua saya sebutin. Ya, terima kasih. Apalagi dengan berkat Tuhan dalam hidup kita. Aduh, penyakit sekarang, kesehatan mahal. Kalau Anda diberi kesehatan, bersyukur. Gimana? Beneran gimana? Sakitnya kayak gimana? Waduh, katanya tadi cerita sama saya. Waduh, sakitnya setengah mati. Sakitnya bukan di sini aja ya. Sakitnya setengah mati katanya. Sakitnya setengah mati. Wah katanya. Saudara, makanya kalau kita sudah melakukan segala sesuatu bersama Tuhan, percaya. Saya ada kok sedang melayani satu saudara saya yang kena cancer. Karena dia hidup melekat dengan Tuhan dengan sungguh-sungguh. Mau dibilang stadium berapapun, dia enggak gubris. Tetap dia selagi dia bisa bangun, mau dia botak rambutnya habis, enggak peduli. Enggak pakai wig, datang ke gereja. Udah, paling dia suka pakai syal karena mungkin dingin gitu AC, dia pakai syal dia tutupin begitu saudara. Tapi dia enggak pernah malu, enggak malu. Dia tahu proses itu dia harus lalui. Dan dia percaya kemenangan demi kemenangan Tuhan pasti berikan dalam hidupnya. Saya mau kita semua juga di tempat ini bertumbuh, masuk dalam perluasan Tuhan. Berkat Tuhan akan mengalir untuk kita semua. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yuk kita tutup Alkitab kita. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau Allah yang luar biasa. Terpuji akan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih Yesus. Mungkin Bapak Ibu yang saat ini ada dalam pergumulan. Ada mungkin dalam sakit penyakit, angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Taruh tangan kirimu di dadamu. Tangan kananmu terangkat kepada Tuhan. Dan percaya, katakan kepada Tuhan. Aku percaya Tuhan. Aku bisa, aku mampu, aku sanggup bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan Kau melihat. Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat. Engkau melihat Tuhan apa yang menjadi kerinduan hati mereka. Engkau tahu Yesus, Engkau tidak buta. Engkau tidak mati Tuhan. Sebab Allah yang kami sembah, Allah yang bergerak. Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Allah yang tahu setiap keperluan kami. Tangan-tangan yang terangkat Tuhan kami percaya. Kami bersama-sama berdoa. Menjamah dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kau tahu setiap kebutuhan keperluan kami. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Ada mujizat, ada kuasa, ada pertolongan Tuhan, ada berkat Tuhan. Dan kami percaya kalau suamiku diberkati Tuhan, suamiku disembuhkan. Yang di sini yang sakit pun pasti disembuhkan. Pasti ditolong Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik. Hamba selesai. Tetapi firman-Mu tetap sampai selama-lamanya. Yang akan terus menjadi remah. Menjadi kekuatan penghiburan sukacita damai sejahtera. Sehingga apapun anak-anak-Mu Tuhan kerjakan. Tuhan jadikan berhasil. Kami materaikan Tuhan setiap benih firman Tuhan. Apa yang terikat di bumi terikat di surga. Dan apa yang kami lepas di bumi. Terlepas berkat surgawi untuk kami semua. Dalam nama Yesus yang diberkati kita katakan. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya kembalikan.